A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya kita berdoa di bulan Syaban ini, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan semoga Engkau beri kami kesempatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para thalabul ilmi, para teman-teman mahasiswa semuanya, insyaallah hari ini kita masuk ke sesi keempat dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Hari ini kita akan belajar terkait melanjutkan ya sesi ketiga kemarin terkait anggaran penjualan. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas beberapa metode forecasting, diantaranya ada metode trend, ada metode least square, ada metode setengah rata-rata ya, half average. Nah, insya Allah di hari ini kita akan sedikit menambahkan terkait metode regresi ya, regresi dan korelasi. Regresi ini saya bagi dua, terkait dengan penjualan itu sendiri, terkait dalam menentukan berapa produk yang harus dijual, dan yang startnya lagi berapa biaya marketing harus disiapkan. Jadi dengan metode regresi dan korelasi ini kita bisa ada dua fungsi yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah menetapkan jumlah penjualan itu sendiri. Yang kedua adalah kita bisa menetapkan berapa jumlah biaya produksi biaya marketing atau biaya lainnya yang harus dipersiapkan. Jadi kalau kita ingat, tujuan kita mempelajari anggaran penjualan ini yang saya sampaikan di sesi kemarin adalah kita untuk mengetahui berapa jumlah produk yang harus terjual. Kira-kira berapa. Yang kedua adalah berapa total pendapatan yang harus kita dapatkan. Kalau ada satu teori lagi menyebutkan maksudnya itu kualitas produknya seperti apa, terus kita mau pasarkan di mana. Jadi semua forecasting ini, semua peramalan ini akan mempengaruhi anggaran yang lainnya. Jadi akan mempengaruhi anggaran marketing, mempengaruhi anggaran produksi. Jadi kalau sudah keluar nih angka target penjualannya berapa, maka target produksi bisa menganggarkan berapa jumlah bahan baku yang harus disiapkan. Marketing bisa menganggarkan berapa biaya iklan yang harus dipersiapkan. Jadi semuanya berhubungan ke sana. Karena dalam suatu bisnis perusahaan ujung tombaknya pasti jualannya. Tombaknya pasti jualan. Yang lain itu semuanya sifatnya adalah membantu, mendukung bagaimana ini bisa tercapai ya. Termasuk bagian SDM ya, dia menganggarkan berapa total karyawan yang harus ada gitu kan. Kemampuan apa yang harus dimiliki. Nah, itu akan mempengaruhi semuanya. Sehingga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke konten. Sudah saya sampaikan sana, ada korelasi regresi linear. Yang ketiga ada menyusun anggaran penjualan ya, dari berdasarkan empat metode yang akan kita pelajari sesi kemarin sama sesi hari ini. Dan yang keempat adalah latihan. Insya Allah ini sangat simple. Sebenarnya banyak sekali metode dalam forecasting ini. Ada cyclis, ada exponential smoothing, ada banyak ya, ada banyak sekali kalau saya lihat. Tapi saya kira kalau saya ajarkan semuanya itu waktunya juga nggak cukup, dan saya kira juga nggak efektif karena kita kuliahnya secara daring ya. Makanya saya akan hanya mengajarkan 4 materi saja. Yang penting ini bisa maksimal dan bisa teman-teman semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke dalam konten, saya ingin sedikit screening ya terkait forecasting. Forecasting ini kan kalau secara bahasa Inggris artinya ramalan ya. Apa yang diramal ya total penjualan ya. Sifatnya semuanya ramalan. Dan di sini ada beberapa hadis dan Quran yang berbicara terkait ramalan ya. Pertama dari surat Al-Quran dulu ya, dari surat An-Naml ayat 65. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah ya, kecuali Allah. Jadi berapa total penjualan yang akan kita dapatkan di bulan depan itu nggak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahui ya. Jadi apa yang kita usahakan ini hanya ikhtiar manusia, sisanya Allah yang menentukan ya, bisa jadi lebih besar, bisa lebih sedikit. Makanya dalam metode exponential smoothing itu ada hitungan error ya. Tapi nanti kalau ada waktu kita akan belajar metode itu, berapa error daripada forecasting ini ya. Karena pasti akan ada errornya, sangat jarang angkanya sangat sama dengan
yang kita ramalkan, sangat jarang. Makanya kita jangan terlalu tergantung dengan metode ini, tapi kita harus tetap tergantung kepada Allah. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, punya tekad maaf, ini agak bilang. Jika kamu sudah bertekad untuk mendapatkan penjualan dalam tingkat tertentu, maka bertawakallah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Itu yang lebih baik ya. Yang kedua, dari hadis-hadis riwayat Ahmad ya, ini Musnad Ahmad nomor 1532. Hadisnya hasan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada Al-Qur'an dan yang telah diturunkan pada Muhammad. Seperti ya. Jadi kalau kita ada seorang yang expert di bidang forecasting, tapi kita depend on him gitu kan, terlalu tergantung sama dia, tergantung sama pendapat dia. Nah, itu salah satu apa ya? Berhati-hati, jangan-jangan kita sudah kufur seperti ya. Dan itu kufur. Kita tetap harus hati kita tetap bergantung kepada Allah. Bolehlah akal kita berpikir berikhtiar mencari sesuatu, mengukur sesuatu berikhtiar ya. Akal kita berikhtiar, tapi hati kita jangan sampai ke tahap itu ya. Hanya akal kita saja yang boleh membenarkan forecasting ini. Ini hanya ramalan, bisa salah, bisa benar. Hati kita tetap bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya angka pastinya hanya Allah yang akan bisa menentukan. Karena dengan pemahaman seperti ini, kita akan tetap meningkatkan ibadah kita. Jualnya jalan, tapi ibadah juga tetap jalan. Itu yang penting ya dalam ekonomi syariah. Jualannya bagus, tapi ibadah juga bagus ya. Duhanya jalan, sedekahnya jalan, itu yang paling penting ya. Karena efek dari tawakal ini kita akan semakin meningkatkan sedekah, semakin meningkatkan ibadah gitu kan ya. Jadi kalau yang sampai kita pintar dalam forecasting, rajin dalam bisnis, tapi ibadahnya kurang, duhanya jarang, sedekahnya nggak ada, nah itu kan tidak ekonomi syariah. Oke, kita masuk ke dalam materi inti ya. Nah, ada teknik korelasi dan regresi. Ini kapan sih digunakan? Yang digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Tentunya kalau variabel ini namanya variabel eksogen endogen ya. Ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi, dependent atau independent ya. Seperti misalnya variabel yang mempengaruhi itu adalah jumlah penduduk, iklan, pendapatan ya, itu adalah yang mempengaruhi. Nah, yang dipengaruhi apa? Tentunya yang dipengaruhi adalah tingkat penjualan ya, atau tingkat keuntungan juga boleh. Seperti itu ya. Kalau dalam materi ini karena kita anggaran penjualan berarti namanya variabel X-nya, variabel Y-nya berarti adalah tingkat penjualan. Seperti ya. Y ya. Y itu yang sebagai notasi untuk variabel dependent ya, yang dipengaruhi. Sedangkan yang X itu bisa banyak, itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, persamaannya di sini adalah YP sama dengan A plus BX ya. Y itu adalah variable dependent, P itu penjualan ya, karena kita lagi ngomongin jualan. Ini adalah penjualan. Seperti itu. A-nya adalah konstanta, B-nya adalah koefisien regresi ya. Konstanta itu adalah tetapan ya, nilai tetap ya. Nanti kita akan cari. Tapi biasanya untuk sebelum mencari konstanta, kita harus mencari koefisien regresi dulu, baru menemukan konstanta. Ini rumusnya. Silahkan dicatat, screenshot nanti juga, atau lihat di video masing-masing. Oke, nah langsung aja ke soal biar lebih mudah untuk dipahami ya. Contohnya seperti ini. Bila X menunjukkan biaya iklan, ini satuannya adalah juta ya, dan Y menunjukkan jumlah penjualan dalam juta unit, maka ilustrasi data adalah sebagai berikut. Ini data penjualan selama 5 tahun belakang, dari tahun 2016 sampai 2020. Ya. Jadi X-nya adalah 48, Y-nya 1000. Ini penjualan ya. Nah, kita masukkan rumus yang diminta di sini ya. Di sini ternyata di sini mintanya XY, ada XY, berarti kita tahu XY di samping. XY. Berarti XY berarti X dikali Y ya. Berarti 48 kali 1000 sama 48.000 dan seterusnya. Dan semuanya itu dijumlahkan. Karena nanti ada sum di sini, sum ya. Sum ini jumlah ya. Tanda seperti ini artinya adalah jumlah. Ya, seperti ini ya, jumlah. Makanya semuanya harus dijumlahkan di sini nanti di bawahnya. Dan juga X kuadrat, berarti X yang dikali 48 dikali 48. Ya, 48 dikali 48 dapatnya 2309. Jadi semua yang diminta di sini kita jabarkan di sini dalam tabel
Y berapa kita jabarkan di sini. Y kuadrat ya berapa kita jabarkan. Semuanya di sum. Nah ini kan kira-kira sudah semua ya. Jadi X kuadrat sudah ada. Siapa lagi nih? X kuadrat sudah ada. XY sudah ada. Sum Y, sum X sudah ada. Sum XY sudah ada ya. Nah ini sudah ada semuanya. Nah lihat di sini ya. Kalau di rumus untuk mencari konstanta itu ada B-nya ya. Ada koefisien regresi. Makanya untuk sebelum mencari konstanta kita harus dulu menemukan koefisien regresi. Nah, karena di koefisien nggak ada konstanta di sini. Jadi untuk menemukan konstanta ada satu rumus yang harus ditemukan yaitu koefisien regresi. Makanya kita mencari dulu koefisien regresinya. Oke, angkanya sudah ada. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya, ke dalam rumus. Ini ada persamaannya supaya nggak lupa saya tulis kembali di sini ya. Koefisien regresinya berapa? Nah, kita tinggal masukkan angkanya. N itu adalah jumlah tahun yang kita teliti. Ada 5 ya, 2016 sampai 2020 kita ada 5. Masukkan angka 5 di sini. Terus ada sum XY, sum XY-nya berarti di sini ya. 454 ya. 454 sini ya, 454. Terus sum X-nya berarti adalah 352 di sini. 6000 sum Y-nya berarti adalah sum Y ini ya, 6240. Tinggal kita masukkan semuanya ke dalam sini ya. Yang dikuadratkan tinggal dikuadratkan ya. Dapatlah angka ini dan keluarlah angka 13,57 seperti itu ya. Sebenarnya ini ada softwarenya teman, cuman karena kita sedang kuliah kita harus tahu bagaimana proses ini bisa berjalan ya. Kalau software kan biasanya kita masukin data langsung keluar hasil, tapi kita nggak tahu prosesnya bagaimana cara menghitungnya, jadi kita perlu mengetahuinya. Nah kalau sudah ketemu koefisien regresi, baru kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari konstanta. Jadi tinggal masukkan 1510 sebagai sum Y dikurangi dengan 357 sebagai koefisien regresi yang akan dikali dengan sum X 352 ya. Hasilnya dibagi 5 dapatlah 252,67. Baru kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Y sama dengan A nya apa? 252,67 tambah 13,57. Nah bagaimana cara membacanya? Nah bahasanya seperti ini. Ini kita tambahkan ya. Jadi 292,67 ditambahkan 13,57. Hasilnya adalah 306,24 ya. Ini hasilnya ya. Hasil pertambahan daripada ini. A konstanta dan koefisien regresi. Nah, kalau seandainya naik biaya iklannya dinaikkan 1 juta rupiah, maka implikasinya apa? Akan menambah jumlah penjualan sebanyak 13,50 juta unit. Jadi ini berbanding 1:13 ya. Jadi dengan biaya promosi 1 itu akan menghasilkan 13 produk. Ya, kalau secara kita bandingkan, jadi dengan satu biaya pemasaran akan menghasilkan 13 penjualan. 13,5 penjualan seperti itu. Jadi kalau kita pengen total penjualannya di angka 300 atau di angka, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ada 1590. Kalau kita ingin menjual di tahun 2021 sebanyak 1616 misalnya. 1616 berarti ada tambahan sekitar 26 ya. Berarti berapa biaya promosi yang kita siapkan? Nah, kalau kita lihat angka tahun kemarin itu ada 52 juta. Berarti kalau ada penambahan penjualan 26 juta unit, berarti kita butuh tambahan biaya marketing sebesar 2 juta. Karena 1 juta biaya marketing akan menghasilkan 13,5 juta unit penjualan seperti itu. Ya. Jadi semua ini berhubungan ya, Jadi dengan target yang kita punya itu akan mempengaruhi biaya marketing yang harus kita siapkan. Seperti itu ya. Atau sebaliknya ya. Dari bagian keuangan sudah menganggarkan, kita cuma bisa menganggarkan untuk bagian marketing segini nih angkanya untuk marketing. Berarti bagian penjualannya yang menyesuaikan, berarti kita cuma bisa jualan sampai di angka ini gitu kan. Sampai di angka ini, angka minimumnya sepertinya. Kalau dia bisa kreatif, mungkin dengan angka yang minimal dia bisa dapat penjualannya maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan boleh di chat ya. Atau boleh di komen di bawah.
Setelahnya koefisien regresi. Nah, kita cari sekarang koefisien korelasi ya. Kita lihat hubungannya ya. Hubungan apa sih? Ini hubungan, kita lihat sini rumusnya. Jadi kita cari korelasi antara marketing dengan penjualan. Ada nggak sih hubungannya seperti itu? Ya. Ada nggak sih hubungan penambahan biaya marketing dengan penambahan jumlah penjualan? Nah, gitulah bahasa gampangnya seperti itu. Ukurannya apa? Kalau dalam rumus ini apa? Ukurannya adalah bila R itu adalah koefisien korelasinya. Bila R-nya berada mendekati 1 dan di bawah 1 ya. Di bawah 1 artinya variabel X memiliki hubungan yang kuat korelasinya dengan variabel Y penjualan ya. Jadi makin mendekati 1 itu makin kuat hubungannya. Tapi makin jauh dari 1 atau bahkan cenderung mendekati angka 0, berarti itu punya hubungan tapi hubungannya hubungannya lemah gitu kan. Jadi kalau 0,5 ke atas itu hubungannya kuat, 0,5 ke bawah hubungannya lemah seperti itu. Kalau dia negatif bahkan berarti dia berhubungan negatif, nggak ada hubungan gitu ya, negatif hubungannya. Ya, bisa dibaca di interpretasi ini ya. Sudah saya tuliskan semua di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam kasus ini, dalam kasus angka yang contoh yang saya buat ini, contoh yang sudah kami buat, ini angka yang keluar adalah 0,9598. Berarti ini sangat mendekati 1 ya. Kalau kita lihat sangat 1 ya. Hanya sisa 0, berapa ini ya? 0,41 ya. Nah, jadi ini hubungannya sangat kuat ya. Hubungan sangat kuat antara iklan dan penjualan. Seperti itu. Rumusnya tinggal dimasukkan ya, tinggal masukkan ke rumus. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke regresi linear ya. Ini ada beberapa penjelasan. Kalau teman-teman lupa dengan pelajaran sebelumnya atau di pelajaran yang lain, boleh dibaca ini sedikit. Apa itu koefisien regresi ya? Apa itu koefisien korelasi? Nah, kan kalau korelasi itu kan artinya correlation ya, berarti hubungan, gitu. Kuatnya hubungan apa enggak? Kalau regresi berarti kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke regresi linear. Nah, saya coba ini ada satu produk yang mungkin semoga ada yang buat ya nanti ya di kelas ini. Namanya keripik nangka goreng enak nian. Nah, kayaknya belum ada di Jambi nih. Saya tuh suka makan nangka, tapi kalau nangka yang biasa tuh suka mabuk kalau kebanyakan. Tapi kalau nangka goreng kayaknya nggak mabuk deh. Ya. Coba. Ini contohnya di data penjualan tahun 2020. Jadi kita ambil kasus yang lebih spesifik ya. Jadi bukan per tahun, sekarang per bulan ya. Di tahun 2020 kita berhasil menjual unit keripik nangka goreng sangke, apa bahasanya itu, yang sangke atau bahasanya apa? Kemasan ya. Ada 3.197 kemasan nangka goreng ya. Bungkus nangka goreng gitu kan. Sampai bulan Desember angkanya stabil sampai 3.460, berarti ada di angka di atas 3.000 semuanya. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menghitung regresi linearnya seperti apa. Jadi, ini tujuannya apa kita belajar ini? Tujuannya adalah kita ingin menghitung di tahun 2021 kita harus menjual di angka berapa. Jadi kita udah siapin anggarannya nih. Oh, kita di 2020 bisa menjual di angka sekian. Berarti tahun 2021 nih, saya jualnya di angka berapa nih kira-kira. Jadi anggaran yang harus kita siapkan berapa gitu ya. Ini tujuan kita belajar ini ya. Jadi biar jelas dulu nih. Nah, rumusnya di sini kita masukkan dalam tabel ya. 1, 2, 3. Nah, nanti pada ini dikalikan ya. Dikalikan, lihat ini dikalikan. Jadi 1 dikali 397 dan seterusnya ya. Seterusnya. Di T ini time ya, maaf, T itu adalah time, waktu ya, waktu. Jadi makin ke bawah tuh makin gede ya. Jadi ternyata kalau kita lihat metode forecasting itu seperti itu ya, makin ke bawah tuh makin besar ya. Itu kalau menurut saya itu satu kelemahannya. Kenapa? Nah, kita nggak tahu tiba-tiba ada corona gitu kan, nggak tahu tiba-tiba ada saudara yang sakit gitu kan. Nah, makanya kita harus tetap bertawakal kepada Allah SWT. Jadi jangan tergantung sama metode ini. Ini metodenya selalu makin ke bawah,
makin besar angkanya, angka pengalinya semakin besar. Nah, itu yang apa ya, salah satu ciri khas dari metode ini ya. Oke, selanjutnya, nah rumus tadi kita cari sama ya, rumusnya sama sebelumnya. Kita cari dulu koefisien regresinya yang B ini ya. Kita cari koefisien regresinya, lalu kita cari konstantanya ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ya. Y A plus B T. Kalau tadi ininya adalah di samping B-nya adalah X, kalau sekarang di samping B-nya adalah T. Itu aja sih bedanya ya. Itu aja bedanya ya. Nah, kalau sudah dapat konstanta dan koefisien regresinya, baru kita masukkan rumus. T-nya adalah, kalau tadi kan T-nya sampai 12 ya. 12-nya adalah bulan ke-12 Desember. Artinya kalau bulan ke-13 untuk mencari angka di tahun 2001 kita masukkan angka 13 ya. Jadi yang T-nya sebelumnya 12 di sini kita ubah menjadi 13. 13 berarti bulan Januari 2021. Ini 14 berarti Februari 2021 dan begitu seterusnya sampai ke bulan Desember yang 24 ini, Desember 2021 ya. Angka yang kita dapatkan seperti ini ya. Ya, stabil ya. Jadi kita angkanya itu nggak jauh beda sama angka sebelumnya, cuman ada kestabilan di sini ya. Jadi tidak terlalu besar atau terlalu rendah. Jadi angka ini cukup cukup masih di kisaran yang bisa kita bisa kita nggak terlalu jauh dari sebelumnya. Jadi metode cukup penting ya, cukup bagus kalau kita ingin menakar kira-kira berapa jualan yang kita jual di tahun depan ya. Jadi kisaran angkanya berapa? Tidak harus sama persis ya. Tapi minimal mendekati atau lebih atau kurang itu kan, lebih kurang boleh. Seperti itu. Jadi ketemu angka ini ya. Jadi kita jelas nih. Oh, dari bulan Januari sampai Desember 2001 kita kira-kira akan menjual di angka ini ya. Di angka ini. Oke, sekarang yang ketiga kita akan membuat anggaran penjualan. Ini gampang sekali ya. Yang penting kita tahu berapa angka yang kita jual tiap bulan. Ya, kalau dia bentuknya triwulan, tinggal kita bagi 4. Kuantitas angka yang saya jual berapa, target harga P itu price, harganya berapa, sama nanti tinggal dikali. Jadi ketemulah angka pendapatan tiap bulan berapa. Kalau ini tiap triwulan. Kalau ini saya buat tiap triwulan ya. Tiap triwulan. Jadi kalau teman-teman nanti kalau sudah keluar angka ini, jumlah penjualannya ini keluar nih. 3548, 3563, berarti masukkan angka itu ke sini, ke quantity ya. Kalau ini per bulan, jadi masukkan per bulan. Ini ada ya contohnya per bulan ya, masukkan per bulan. Baru masukkan harganya berapa. Harga ini bisa naik turun ya, bisa jadi saat lebaran harganya naik gitu kan. Bisa saat nggak lebaran harganya turun gitu kan. Nah, itu silakan bahasakan sendiri di budget penjualannya ya. Terus nanti ketemu jumlah pendapatannya akan didapatkan. Jadi kan kalau ingat yang saya sampaikan di awal, tujuan kita belajar anggaran penjualan adalah mendapatkan jumlah total unit yang harus dijual dan total pendapatan yang kita dapatkan selama periode tertentu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah poin daripada anggaran penjualan. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang saatnya latihan. Seperti kata pepatah, practice makes perfect ya. Kalau kita banyak latihan, itu akan membuat ilmu kita semakin sempurna. Oke, ini latihannya. Silakan boleh dicatat ya. Di pause videonya boleh. Silakan. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di chat atau di komentar. Ya. Ini adalah soal diketahuinya, dan ini adalah soalnya. Ya. Jadi insya Allah semua materi yang kita belajar dari kemarin sama hari ini. Jadi ini materi soalnya gabungan dari materi kemarin dan materi hari ini ya. Seperti itu. Dan terakhir adalah susunlah anggaran penjualan untuk masing-masing produk per triwulan. Tadi sudah saya kasih contoh per triwulan gimana bentuknya, supaya nggak terlalu banyak tabelnya ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Boleh dicatat soalnya, boleh di pause dulu ya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan.
dan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi teman-teman semuanya untuk mengembangkan bisnis yang islami yang diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Jazakumullah wa barakallahu fi ilmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.